Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 24782005. Di sini saya akan melanjutkan lab session 6 pada mini project 1, yaitu Inheritance and Exception Handling. Yang pertama, menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari room, yaitu kitchen, dengan tambahan atribut cooking mode, yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan aktivitas memasak di dapur. Tambahkan juga sebuah metode untuk memperkirakan peningkatan suhu akibat aktivitas memasak. Lalu bedroom. Bedroom ini dengan tambahan atribut status, yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan mode suhu nyaman untuk tidur. Tambahkan juga sebuah metode untuk memeriksa apakah kondisi ruangan ideal untuk tidur. Kedua, menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario berikut. Yang pertama, validasi input pengguna. Misalnya pengguna memasukkan opsi menu yang tidak tersedia, data sensor yang tidak valid seperti nilai suhu di luar rentang 0 sampai 50 dan nilai kelembapan di luar rentang 0 sampai 100. Ketiga, ruangan tertentu tidak diizinkan memiliki suhu atau kelembapan tinggi. Misalnya dapur tidak boleh terlalu lembab. Kamar sebaiknya tidak memiliki suhu di atas 30 derajat. Lalu ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh EP8 dan Design of Python, termasuk komentar dan docstring. Lalu deliverables, ini laporan praktikum. Oke, langsung saja kita membuat atau menjelaskan contoh inheritance and exception handling. Jadi inheritance itu istilahnya pewarisan. Jadi ini adalah konsep fundamental dalam object oriented programming, di mana sebuah kelas anak atau subclass dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superclass. Nah, kalau exception handling itu mekanisme dalam programan untuk menangkap dan menangani kesalahan yang terjadi saat program berjalan, sehingga program tidak langsung berhenti atau crash. Nah, jadi contohnya langsung saja sudah saya buat di sini. Jadi untuk yang pertama itu ada kita membuat kelas hewan. Jadi kelas hewan ini sebagai kelas induknya, lalu membuat metode suara dengan depth suara self. Nah, returnnya suara hewan. Nah, metode suara ini akan dikembangkan oleh kelas turunannya. Lalu kita lanjut ke yang ini adalah anjing. Anjing ini kelas anak dari hewan, ya, ditujukan dengan nama hewan karena dia turunan dari hewan ini. Lalu metode suaranya ini suara khas anjing, guk-guk ini. Selanjutnya adalah kucing, kelas kucing, jadi juga turunan dari hewan dengan metode suara yang ciri khas kucing, ya, meong. Lalu kita membuat fungsi buat suara hewan, ya, jadi menerima parameter hewan, lalu try ini untuk digunakan untuk menangani error jika hewan tidak punya metode atau suara. Nah, jika sukses nanti suara akan ditampilkan lewat print. Nah, ini step ini print. Jika terjadi error, misalnya input bukan objek hewan, maka
program tidak crash, tapi menampilkan pesan error yang lebih aman dan informatif. Gitu. Nah, di sini contoh penggunaannya membuat objek anjing dan kucing, membuat fungsi, buat suara, lalu kita membuat ketiga gagal itu karena bukan hewan adalah sering biasa. Nah, langsung saja coba kita running programnya. Ini sudah di file test.py sudah saya buat. Nah, jadi seperti ini. Apa namanya? Running dari contoh kode yang ada di sini. Jadi selanjutnya saya akan membuat atau menjelaskan kode yang sudah saya buat pada lab session 6 ini. Pada lab session 6. Nah, pada mini project satu ini kan kita membuat smart home, monitor suhu dan kelembapan. Kemarin sudah kita buat kelas di lab session 5. Sekarang kita menambahkan inheritance and exception handlingnya di lab session 6. Nah, selanjutnya kita buka dulu di file sensor. Nah, jadi di file sensor ini, nah di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada import random. Import random ini mengimpor modul random untuk menghasilkan bilangan acak. Nah, jadi classroom ini mendefinisikan classroom sebagai parent class-nya, jadi induknya, itu dengan docstring menjelaskan fungsinya gitu. Nah, setelah itu di sini ada dev init self name. Ini adalah konstruktor menerima name dan nama ruangan dan menyimpannya ke atribut self name. Oke, selanjutnya ada dev generate sensor data. Nah, untuk dev generate sensor data ini adalah untuk membuat fungsi untuk menghasilkan suhu dan kelembapan secara acak. Lalu mengembalikannya return suhu kelembapan. Selanjutnya kita membuat kelas turunan dari room untuk ruangan dapur atau kitchen ya. Kelas turunan untuk dapur. Lalu kita di sini ada dev init, ini adalah konstruktor dapur, menyimpan nama dan status pemasak atau cooking mode-nya. Nah, di sini. Lanjut lagi ke dev generator datanya, override method dari induk dan jika sedang memasak, suhunya naik 5 sampai 10 derajat Celcius. Nah, lalu kita cek apakah suhu dapur terlalu lembab atau tidak. Lalu diberikan warning. Nah, di sini di dev check condition. Selanjutnya adalah membuat kelas anak dari room khusus kamar tidur. Ini di kelas bedroom ini, kelas ruangan untuk kamar tidur. Selanjutnya adalah dev init ini untuk konstruktor kamar tidur, hanya menyimpan nama ruangan. Lalu selanjutnya kita juga cek suhunya apakah terlalu panas tidur, lalu kita berikan warning di sini. Kalau lebih dari 30. Tadi kalau kelembapan lebih dari 80, ada warning juga dapur terlalu lembab. Kalau lebih dari 30, kamar terlalu panas. Selanjutnya adalah kelas sensor simulator. Jadi di sini kita membuat kelas utama sensor simulator untuk mengambil atau mengatur semua ruangan. Lalu kita buat dev init juga di sini. Ini adalah konstruktor membuat list kosong untuk daftar ruangan.
Lalu kita membuat dev room, fungsi menambahkan ruangan, memeriksa nama tidak duplikat di sini. Selanjutnya ini from ini. Oke, all data ini adalah fungsi untuk menghasilkan data dari semua ruangan dan menyimpannya dalam list of dictionary. Lanjut kita ke ini, device tree ini adalah untuk mengecek apakah ruangan punya metode, cek condition, dan tambahkan warning jika ada. Oke, sudah. Ini di sensor simulator sudah kita buat kelasnya, turunannya, metodenya. Sudah kita ke file main. Nah, jadi di sini sudah dibuat file mainnya. Yang pertama adalah from sensor underscore simulator import sensor simulator, ini untuk mengimpor kelas ya, dari sensor simulator dari paket sensor. Setelah itu kita membuat fungsi menu to dev menu untuk menampilkan ini menu utama, tambah ruangan, arrange semua data, keluar, pilih menu. Lalu kita membuat dev main sini untuk membuat objek simulator dari kelas sensor simulator. Selanjutnya while true, di sini perulangan ya, perulangan program agar bisa memilih menu terus menerus. Kita membuat juga if choice menu 1 ya, misalkan di menu 1 itu tambah ruangan berdasarkan tipe kitchen, bedroom, atau ada ini. Terus selanjutnya menu 2 itu nah ini choice 2 di sini menampilkan semua data suhu dan kelembapan ruangan dan menampilkan warning jika ada nanti apa namanya suhu atau kelembapan yang tidak sesuai. Selanjutnya menu ketiga di sini F choice 3 ini untuk keluar dari programnya. Nah, untuk Alspread ini jika input bukan 1 sampai 3 itu diberikan peringatan. Nah, jadi menangani error itu ada di sini, set value error. Jika input salah satu ada value error, tambah ruangan di sini. Selanjutnya adalah menjalankan fungsi main hanya jika file ini dieksekusi langsung. Nah, jadi sudah jadi, kita coba run kodenya. Cara seperti ini, Python min monitoring .main underscore 24782005. Coba kita run saja. Coba kita tambah ruangan. Pilih menu, kita satu, nama ruangan misalkan dapur. Nah, misalkan kita di sini minta untuk memasukkan tipe ruangan, masukkan kitchen. Oke, sudah. Selanjut kita tambah ruangan lagi. Ruangan kamar tidur. Nah, kita di sini masukkan tipe ruangannya bedroom. Nah, kita sudah, coba kita lihat semua suhu, semua data suhu yang ada di setiap ruangan. Enter. Nah, di sini sudah terlihat dapur suhunya 21,93 derajat Celcius, kelembapannya 96,72%. Nah, ini kan melewati batas ya. Tadi sudah kita buat di sensor simulator itu tidak boleh lebih dari 80 kelembapannya. Nah, di sini kelembapannya 96. Nah, di sini diberikan warning ya. Dapur terlalu lembab
saat memasak. Nah, untuk kamar tidur ini aman, suhunya 15 derajat, kelembapannya 27%. Di sini aman. Yang ada warning hanya di dapur karena kelembapannya lebih dari 80 yang sudah kita buat sensor tadi. Nah, ini cek kondisi ini kan batasnya 80. Nah, ini lebih dari 80, 96,3%. Oke, selanjutnya kita akan keluar dari program kita sudah selesai. Jadi seperti ini proses. Jika pengen sekali lagi tinggal jalankan lagi programnya. Nah, saya rasa sampai sini saja video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.